berdamai dengan pemimpin zalim. Nasi nih. Mohon maaf Pak kalau direkam ya. Oh ya nggak kena kok Bu. Aduh takut banget sih direkam semua. Tidak takut, tapi ini data pribadi kita. Ya, ini merupakan bagian dari proses pengumpulan fakta-fakta dalam tahap pendalaman, yaitu proses penyelidikan. Jadi proses ini masih berlangsung. Di video kali ini saya mau menunjukkan kepada teman-teman untuk bagaimana kita memperhatikan seorang Dr. Tifa yang betul-betul melakukan penghinaan kepada Pak Jokowi, hina sehina-hinanya, dan setelah itu kemudian dia merengek-rengek. Dan ada beberapa video lain yang aku ingin tunjukkan ke teman-teman terkait Rismond Sianipar yang ditegur langsung oleh staf humas yang ada di UGM karena perbuatannya yang tidak beretika. Begitu juga dengan Roy Suryo yang dengan gagahnya memperlihatkan baju baru di mana menunjukkan wajah Jokowi, Gibran, Kaisang, dan Bobi, kemudian yang menulisnya sebagai politik dinasti. Apakah seperti itu semua? Yang jelas mereka semua ini oleh kepolisian statusnya akan ditingkatkan, tidak lagi dalam konteks penyelidikan, bahkan sudah pada proses penyidikan yang tentu status mereka akan menjadi saksi atau tersangka dan akhirnya diproses di pengadilan. Guys, tanpa berlama-lama kita saksikan. Dan kini akhirnya Allah SWT menjadikan Presiden Prabowo sebagai pemimpin bangsa Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Guys, dari sisi ini sudah kita tahu bersama bahwa ini adalah bentuk dari orasi penjilatan kepada Pak Prabowo. Ini orang dan kawan-kawannya adalah pembenci Pak Jokowi dan termasuk membenci Pak Prabowo. Kenapa? Karena Prabowo dan juga Anies Baswedan itu bermusuhan di saat Pilpres 2024. Dan mereka adalah barisan-barisan yang betul-betul sangat kekeh memperjuangkan Anies Baswedan. Tidak mungkin memperjuangkan Anies Baswedan kemudian tidak melihat Prabowo sebagai musuh. Bahkan ada rekam jejak digital mereka semua kemudian selain mengeluh-elukan Anies sekaligus juga merendahkan seorang calon presiden Prabowo bersama wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Kita ikuti terus. Mewarnai berbagai drama, strategi, dan keputusan-keputusan politik yang tidak banyak dipahami dan karenanya menghasilkan kekecewaan karena ketidakmengertian dan berbagai pengorbanan, termasuk pertaruhan harga diri yang dilakukan untuk memuluskan jalan menuju jabatan presiden, termasuk harus tunduk selama 5 tahun berdamai dengan pemimpin zalim. Dua orang yang langsung dia objek yang dia kritik, bukan kritik, menurutku dia rendahkan. Pertama adalah Pak Jokowi ketika dia menyebutkan sebagai pemimpin yang jolim. Yang kedua adalah merendahkan seorang Pak Prabowo, seolah-olah Pak Prabowo itu cuma boneka, cuma orang yang mau tidak mau harus mengikuti jejaknya Pak Jokowi, yang tunduk kepada Pak Jokowi demi untuk merebut kekuasaan baru. Ini adalah bahasa yang sangat tidak pantas dan tidak elok kalau disampaikan oleh orang yang mengakunya sebagai akademisi. Jadi guys, Dr. Tifa menghina Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi satu kaligus dengan pernyataan ini. Untuk menuju kursi presidensi, akhirnya cita-cita Presiden Prabowo terwujud. Para pendukung Presiden Prabowo 5 tahun ini merasa dipecundangi, dihianati, dibuat sakit hati dengan keputusan Presiden Prabowo masuk kabinet, menjadi menterinya, pembantunya seorang penguasa zalim, pembohong, penipu, dan pengutang terbanyak sepanjang sejarah Republik ini, termasuk menggandeng seorang yang sama sekali tidak kapabel, anak dari si penguasa zalim, pembohong, dan penipu. Oke, sampai di sini kita akhirnya dapat jawaban bahwa benar-benar apa yang dilakukan oleh Dr. Tifa adalah perbuatan penghinaan, pelecehan, ya, dan juga perbuatan yang betul-betul ingin memprovokasi masyarakat. Jadi kita sudah lihat ya betapa ini orang sangat zolim dalam memberikan pernyataan terhadap eksistensi seorang Bapak Joko Widodo. Jelas
penguasa zolim, pembohong, tukang hutang, dan penghutang besar bahkan dia sampaikan. Oke, itu kita akan kupas nanti, dan yang jelas beginilah cara Dr. Tifa dari wajahnya yang sangar, dan ketika kemudian dia sudah dilaporkan terjadi perubahan-perubahan halus dalam setiap pernyataan-pernyataannya. Itu pun pernyataannya kadang-kadang juga walaupun halus tapi memang betul-betul sangat-sangat tajam dan menghina kepada sosok Pak Presiden. Ini salah satu video lainnya. Kemudian kulit sebagai sebuah pengadilan. Kulit itu saksi. Dalam Islam, ia akan bersaksi pada hari pembalasan, sebagaimana yang tertulis pada beberapa ayat Al-Quran. Dalam ilmu psikosomatik, ia bisa mulai bersaksi sejak hari ini, diam-diam, perlahan, namun pasti. Saya selalu percaya, kebenaran jika tidak keluar dari mulut, akan keluar dari kulit, akan keluar dari penampilan tubuh. Apa yang disembunyikan oleh birokrasi, oleh polisi, akan dimuntahkan oleh tubuh. Apa yang ditutup oleh narasi, akan dibongkar oleh fisik biologi. Guys, sampai di sini, ini logika sesat sih menurutku. Ya, walaupun dia menyatakan dia sebagai dokter, dan ini sangat fallacy, dan ini sangat benar-benar buruk dalam sebuah perspektif. Kita harus pahami bahwa apa yang disampaikan oleh Dr. Tifa ini, dia mencuri titelnya sebagai dokter untuk kemudian melakukan sebuah pernyataan pembenaran bahwa Pak Jokowi yang dalam keadaan sakit, terutama hari ini adalah sakit kulit, itu kemudian diterjemahkan sebagai bagian dari adanya sesuatu yang di dalam yang memberontak, yang kemudian ditampilkan di ruang publik gitu kan, yaitu tentu lewat kulit. Bahkan dia mengutip ini bagian dari tradisi dan pengetahuan dalam konteks Islam. Dalam hal ini adalah Al-Quran. Aku perlu telusuri statement ini diambil dari kitab yang mana, maksudnya Al-Quran yang ayat mana dan seberapa, dan bagaimana dengan tafsirnya itu. Tentu dia akan sangat bermasalah mengeluarkan pernyataan ini. Yang kedua adalah, kalau semua orang yang sakit, entah itu dia pejabat maupun dia orang biasa, kemudian diklaim sebagai bagian dari bentuk bahwa ini adalah perbuatan-perbuatan pembohongan sebelumnya, hal-hal yang katakanlah tidak sesuai dengan apa yang selama ini dia lakukan, kemudian itu menjadi dosanya. Oke, memang ada sebuah hadis yang mengatakan sesungguhnya sakit setiap orang itu atau setiap manusia itu juga bagian dari cara Tuhan untuk memberikan kebersihan, untuk memberikan refleksi buatnya dalam rangka untuk memahami bahwa ada cara Tuhan membersihkan dirinya. Tapi tidak dalam konteks yang sangat spesifik seperti ini yang disampaikan oleh Dr. Tifa. Kita harus pahami, kalau seandainya semua penguasa, baik orang yang dianggap baik dan orang yang dianggap jahat, sakit, itu adalah bagian dari sebuah keadaan untuk menunjukkan bahwa kalau dia sakit berarti itu adalah bentuk dari cara ruh dan jasad yang sudah bertabrakan. Kalau Anda mau dengarkan video ini lebih lanjut, Anda akan lihat pernyataan dia bahwa ruh yang sudah tidak lagi punya hubungan baik dengan jasad kemudian menampilkan sesuatu yang buruk pada jasad, dalam hal ini kulit. Itu adalah pernyataan yang sangat-sangat keliru guys, dan sangat-sangat fatal serta fallacy. Ini pikiran yang, perbuatan dan pernyataan yang sangat zolim dan berkesimpulan yang sangat cepat dan terburu-buru. Kita punya kok banyak sekali mereka-mereka yang statusnya sebagai pemuka-pemuka agama, orang-orang yang dibilang baik, orang-orang yang dibilang tokoh, kan bahkan nabi-nabi tidak sedikit yang kemudian mengalami keadaan di mana dia sangat tersiksa dalam sakitnya, dalam dunianya. Apakah itu juga dikategorikan sebagai mereka adalah orang zolim? Kita punya nabi loh yang konon dia punya penyakit yang betul-betul sampai keluarganya meninggalkannya, ya kan? Saya tidak mau menyebutkan nabi siapa gitu. Jadi apakah itu juga dikategorikan sebagai orang zolim? Oke, ada orang-orang zolim seperti Fir'aun, ada orang-orang zolim yang mungkin pernah tercatat sebagai pribadi ketika jadi penguasa dia betul-betul zolim, dan akhir hayatnya dia ditimbulkan penyakit-penyakit, termasuk mungkin penyakit kulit. Tapi apakah semua orang yang punya penyakit kulit adalah orang zolim? Ini yang akhirnya kemudian perlu kita pahami sebagai sesuatu yang lebih rasional lagi. Jadi Dr. Tifa sangat zolim ketika dia menyampaikan hal ini, apalagi dia sebagai seorang dokter yang tidak beretika untuk kemudian menyampaikan ini di ruang publik. Nah guys, kesangaran ya, termasuk walaupun ini dengan cara-cara halus, tapi Anda akan lihat semua berubah ketika dia sudah akan disentuh dalam konteks hukum yang sebentar lagi dia akan diproses. Maka caranya bicara justru merengek-rengek. Kita lihat ini. Kenapa?
Tolong Pak Jokowi, tunjukkan ijazah asli Anda. Tunjukkan, demi Allah, tunjukkan Pak. Jelas ya guys ya. Jadi ini orang juga sebenarnya tanpa dia sadari Tuhan juga sedang menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya terhadap dia gitu. Tentang bagaimana ia menampilkan di ruang publik wajah yang seperti ini, besoknya seperti itu, kan gitu. Jadi kadang-kadang orang tidak sadar sebenarnya ketika dia berbuat dosa, dia sedang melakukan sesuatu yang dia anggap adalah sebuah perbuatan kebenaran. Jadi dia sedang menganggap bahwa saya sedang memperjuangkan kebenaran, saya sedang memperjuangkan atau membela kebaikan. Di saat yang bersamaan sebenarnya dia sedang melakukan perbuatan dosa. Itu harus kita pahami. Dalam catatan sejarah Islam misalnya, bukankah yang melakukan pembunuhan kepada keluarga Nabi adalah orang-orang yang sebenarnya mengatasnamakan Al-Quran. Sayyidina Ali dalam keadaan sholat itu kemudian ditikam oleh orang yang sebenarnya hari-hari baca Al-Quran. Ya kan? Sayyidina Hussein itu dipenggal kepalanya di perang Karbala. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang mengaku muslim dan sangat beriman, kan gitu. Sangat beriman, bukan cuma muslim, yang mengaku membaca Al-Quran, mengaku tentang kepemimpinan Islam itu seperti apa, mengaku bahwa ini tauhid. Orang-orang yang mengatasnamakan agama itu kadang-kadang melakukan perbuatan dosa, tapi yang dia akui adalah itu sebuah kebenaran. Sama yang dilakukan oleh Dr. Tifa ini. Dia mengklaim bahwa dia adalah orang benar, padahal yang dia lakukan itu adalah prasangka buruk, perbuatan zolim, kalimat-kalimat yang tidak pantas, pernyataan-pernyataan yang menunjukkan bahwa dia tidak pantas dikategorikan sebagai seorang mukmin. Kan gitu. Jangankan mukmin, sebagai seorang muslim pun tidak layak, karena seorang muslim itu harus punya kemampuan menghormati saudaranya. Mukmin juga seperti itu. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina ahwaikum. Jadi setiap orang yang beriman itu sebenarnya bersaudara, maka harus kemudian didamaikan, tidak boleh kemudian ada perang. Nah, orang seperti Tifa ini justru orang yang memprovokasi untuk melakukan perang. Apa sih yang dia mau tuduhkan kepada Pak Jokowi? Pembohong. Yang mana dimaksud dengan pembohong oleh Pak Jokowi? SMK. Bukankah SMK itu bukan miliknya Pak Jokowi dan itu miliknya perusahaan? Apa yang kalian coba sebutkan saya satu persatu. Kalau dalam hal kebijakan kemudian ada keadaan di mana Pak Jokowi tidak boleh kemudian mengikuti sebagaimana janji-janji dan kampanyenya, maka itu harus dimaklumi karena orang politik seperti itu, karena kebijakan juga harus seperti itu, harus mengikuti dalam konteks yang terjadi. Apa? Bukankah mereka harus sadar ketika Pak Jokowi memimpin, ada 2 bahkan sampai dengan 3 tahun kepemimpinannya, yang dia harus urus adalah urusan yang berkaitan dengan COVID. Anggaran-anggaran dan program-program itu diubah. Yang terjadi adalah refocusing. Fokusnya diubah, ya, tidak lagi fokus pada program SMK, program 11 triliun, program kesejahteraan, program lapangan pekerjaan, diubah semua. Bantuan-bantuan sosial, apapun permodalan itu diubah. Kenapa? Ada refocusing. Kenapa refocusing? Anggaran yang tadinya untuk A harus diarahkan ke COVID, untuk B harus ke COVID, untuk C harus ke COVID. Dan itu hampir 3 bahkan 4 tahun negara kita tuh mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan anggaran. Kenapa? Karena COVID. Jadi apa yang dimaksud dengan pembohongan seorang Pak Jokowi? Oke, dia mengintervensi MK, bla bla bla. Dia memaksakan agar Gibran. Kita lihat konteksnya. Benar nggak Jokowi yang memerintahkan Gibran untuk naik sebagai calon wakil presiden? So, ada pernyataan dari Prabowo lewat Pak Dasko bahwa sudah 5 kali Pak Prabowo kemudian bermohon untuk kemudian Gibran bisa dicalonkan sebagai calon wakil presidennya. Banyak sekali situasi dan kondisi di mana Pak Jokowi itu sebenarnya hanya terjebak oleh orang-orang di sekitarnya. Periode untuk mendapatkan ketiga kalinya seorang Jokowi. Apakah Pak Jokowi yang mengumbarkan itu? Tidak, karena memang orang-orang di sekeliling itu masih berharap agar Pak Jokowi nyalon lagi, dan memang faktanya rakyat sangat membutuhkan Pak Jokowi. Please. Dari sisi mana? Pak Jokowi intervensi DPR. Pak Jokowi, guys, saya yakin dan percaya orang-orang di DPR itu orang-orang cerdas, orang-orang yang pasti suatu saat nanti akan speak up ketika menganggap bahwa Pak Jokowi sudah melakukan intervensi yang berlebihan. Please, kebohongan apa yang kalian maksud? Kalau ada hal yang sifatnya kebijakan, ada hal yang seharusnya presiden tidak bisa mengeluarkan pendapatnya sangat normatif, itu wajar. Presiden menginginkan tidak ada kegaduhan di ruang publik. Presiden menginginkan rakyat tidak perlu tahu bahwa Pak Jokowi ini dalam keadaan sakit atau tidak. Itu yang harus kita pahami bersama, guys. Oke? Semuanya nanti akan dipermasalahkan.
dinasti nih. Ini dinasti. Ya guys, kalau aku melihat ini adalah perbuatan orang munafik sebenarnya. Tapi kita paham juga lah ya. Kenapa dia tidak berteriak dinasti ketika dia berada di eranya Pak SBY? Pak SBY punya 2 anak yang kemudian diarahkan ke ruang-ruang politik. Ada 1 anak yang di DPR RI, ya kan? Ada 1 anak yang mencalonkan diri sebagai gubernur. Ya, ini jadi aku anggap ini orang-orang munafik ya. Dan beginilah cara politik memang bermain. Tapi menurutku wajar saja, nggak apa-apa. Ini tanggapan orang yang dalam hal kisruh yang terjadi hari ini, orang-orang putus asa dan bingung mau menghajar Pak Jokowi dari sisi mana lagi. Dinasti politik itu sudah diterjemahkan secara umum lah. Banyak yang tahu dinasti itu ya kalau memang Pak Jokowi menunjuk si A jadi si ini, si A jadi B, keluarga ini, Gibran kamu jadi wali kota Solo, sini kamu jadi ini, kamu jadi itu. Persoalannya yang jadi wali kota Solo, yang jadi wali kota Medan, atau hari ini menjadi gubernur Sumut, begitu juga jadi wakil presiden, yaitu adalah orang-orang kerabatnya Pak Jokowi yang dipilih oleh rakyat. Kaisang jadi ketua PSI, apa hubungannya dengan dinasti politiknya Pak Jokowi? Ketua PSI kok. Dan itu dipilih oleh orang-orang PSI yang butuh sama Pak Jokowi, termasuk membutuhkan Kaisang menjadi ketua umum. Jadi apa ya, logika sesat dan orang munafik akhirnya bingung mau melakukan apa untuk menghajar Pak Jokowi. Oke Mas, gimana Dr. Mas Rizwan? Anggra. Sudah dulu ya? Ya apa ya, kita Terima sudah kasih. bertemu. Videokan ini saja. Apa? pm.ac.id. Semua ada di website. Oke. Mohon maaf Pak kalau direkam tidak. Oh ya nggak kena kok Bu. Aduh takut banget sih direkam semua. Tidak takut, tapi ini data pribadi kita. Malah nanti Ibu anggota dewan. Ibu bekerja di humas loh Bu. Betul, tapi kami bukan pejabat publik, kami adalah staff. Jadi tolong Oh, jangan gitu ya? ada yang direkam. Oh harus pejabat publik ya? Betul, itu ada data pribadi kita, ada undang-undangnya, semua dilindungi. Oh, iya, Dan kita ya? bukan informasi maupun Betul. untuk perlindungan data pribadi. Oh. Jadi jika sudah selesai, nanti untuk ketemuan selanjutnya bisa segera mengirimkan surat melalui email. Oh ya, makasih Bu. Oke, terima kasih. Pak, mari Pak. Malu ya, kalau aku malu tuh ya, ketika kemudian Rismon dengan gaya merasa paling benarnya datangi sebuah lembaga kemudian langsung merekam, itu nggak bisa guys. Orang yang direkam itu kalau dia merasa keberatan itu bisa kemudian diproses bahkan secara pidana. Jadi memang ini orang secara etika tidak beretika. Jadi ini orang-orang putus asa, orang-orang yang sebenarnya dalam keadaan sudah galau dan bingung mau mencari cara apa lagi untuk kemudian menghajar Pak Jokowi. Nah sekarang status mereka ini sedang diproses di polisi guys. Kemarin cuma di dalam konteks penyelidikan, dikumpulkan tambahan-tambahan informasi, tambahan-tambahan bukti dan bla 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 bla. Tentu sekarang prosesnya akan lebih maju. Kita langsung tonton. Nah sehingga penyelidikannya pun perlu dihentikan. Sementara laporan yang di Polda Metro itu menunggu daripada kepastian Barreskrim itu mengatakan asli apa tidak. Ya. Nah sekarang kita cari informasi bagaimana dari Polda sendiri guys. Langsung saja kita dengarkan ini pernyataan. Upaya yang dilakukan penyelidik beberapa hari terakhir ini adalah melakukan klarifikasi terhadap pihak SMA, sebuah SMA negeri di Surakarta. Kemudian ada melakukan klarifikasi juga terhadap pihak sebuah universitas di Yogyakarta. Ya, ini merupakan bagian dari proses pengumpulan fakta-fakta dalam tahap pendalaman, yaitu proses penyelidikan. Jadi proses ini masih berlangsung. Penyelidikan. Jadi sekarang tinggal menunggu aja. Jadi tahapannya proses sementara berlangsung, tidak perlu kita menunggu lama lagi. Yang jelas polisi tetap memproses itu. Ya kita tinggal tunggu saja guys. Jadi Tifa, Rismon, Roy Suryo dan silakan mereka mau berekspresi, TPUA mau berekspresi, silakan nikmati, mainkan saja apa yang kalian mainkan. Tinggal Anda menunggu waktu. Kalau kalian kemudian menunggu Pak Jokowi dapat azab dalam pandangan kalian, ya kami juga bangsa Indonesia sedang menunggu azab yang akan kalian terima di dunia ini. Tulis di kolom komentar. Kita berjumpa di video berikutnya. Saya Bang Bill. Offside. Jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan.
Allah, lafaz penghuni surga. Firdaus adna ima wa darussalam muqamun amin khuldi, golongan orang surga. Membaca Al-Quran menjaga lisan, memberi makan orang lapar dan puasa di bulan Ramadan. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar menuju surga, sehingga apabila mereka pun sampai ke alam surga dan pintunya telah dibukakan, para penjaganya mereka lalu berkata, berbahagialah kamu, hiduplah kekal di dalamnya. Berbahagialah kamu, hiduplah kekal di dalamnya. Dan bahagialah selalu,